Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Amma ba'du. Faqur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira wa qul ja'al haqq wa jahaqal batil innal batila kana zahuqa. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'da aduwik nafsuka allati baina jambaik. Wa qala al muallif khairu awqatik waqtun tashadu fihi wujudu faqatik wa turadu fihi ila wujudi dillatik. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, memuji dan bersyukur kehadirat Allah Rabbul Izzah yang telah menggerakkan setiap diri kita untuk senantiasa terpanggil dengan panggilan Allah Subhanahu wa taala, khususnya di subuh ini. Alhamdulillah kita bisa hadir salat subuh berjamaah sekaligus ta'lim sampai waktu isyraq nanti. Yang kami hormati Bapak Ketua DKM dan segenap pengurus, hadirin wal hadirat jamaah salat subuh rahimakumullah. Pada kesempatan kajian tasawuf di subuh hari ini, kita akan meneladani akhlak mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kacamata ilmu tasawuf. Sebagaimana sering dibahas bahwa ilmu tasawuf konsentrasinya adalah pembenahan qalbu atau pembenahan jiwa. Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi rahimahullah dalam kitab Tanwirul Qulub memberikan definisi ta'rif yang cukup rinci, sangat jelas tahapan-tahapan ilmu tasawuf dalam proses pembenahan jiwa. At-tasawwufu huwa ilmun yu'rafu bihi ahwalun nafs. Beliau menyampaikan ilmu tasawuf adalah ilmu yang dengan ilmu itu diketahui ahwalun nafs, kondisi jiwa. Mahmuduha wa madmumuha. Ada kondisi jiwa yang terpuji, ada kondisi jiwa yang tercela. Wa kaifiyatu tathhiriha minal madmumi minha. Dan bagaimana cara membersihkan jiwa yang kotor itu. Wa tahliyatuha bil iktisofi bimahmudiha. Dan bagaimana cara mendandaninya dengan sifat-sifat kemuliaannya. Inilah definisi ilmu tasawuf, sehingga dengan kacamata ini kita akan melihat akhlakul karimah pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan Rasulullah di dalam Al-Quran banyak sekali diulang-ulang. Seperti dalam surah Al-Qalam, Allah puji setinggi langit Rasulullah. Wa innaka la'ala khuluqin adim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad sungguh berada di atas dengan akhlak yang agung. Kemuliaan, keagungan akhlak Rasulullah menjadi uswah hasanah bagi kita orang-orang yang beriman. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah
liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Dalam surah Al-Ahzab Allah tegaskan, bagi orang-orang yang beriman sungguh telah terdapat pada diri Rasul untuk kalian orang-orang yang beriman uswatun hasanah, contoh teladan terbaik. Liman kana yarjullaha, bagi orang yang senantiasa rojanya, harapannya adalah Allah, maka keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan menjadi jalannya. Wal yaumal akhir, dan rojanya, harapannya adalah selamat kelak di akhirat, dan dia akan mengambil jalan uswah hasanah Rasulullah. Wa dzakarallaha katsira, dan orang yang selalu zikir kepada Allah, zikir yang banyak, zikir fi kulli auqatin, di setiap waktu, wa fi kulli amakin, di setiap tempat, ala kulli halin, dalam setiap kondisi dan keadaan. Maka jalan terbaik, cara terbaik adalah uswah hasanah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang menjadi asbabnya? Inilah yang akan menjadi jalan bagi kita untuk mengikuti akhlak Rasulullah. Kita harus mengetahui sebabnya. Kenapa Rasulullah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kenapa beliau dipuji setinggi langit? Ada dua hal, ada dua aspek yang bisa kita lihat pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi sebab beliau dimuliakan oleh Allah. Yang pertama, aspek pembersihan jiwa yang bersifat materi, yang bersifat fisik, yang ini menjadi simbol bagi kita bahwa pada diri kita itu ada yang harus dibersihkan. Ini terjadi pada dua fase pada diri Rasul. Yang pertama, fase qoblal bi'sa, sebelum beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada proses pembersihan jiwa dari aspek jasmani yang akan berdampak kepada aspek ruhani. Ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik ketika Rasulullah di masa sekitar 3, 4 atau 5 tahun, ketika beliau disusui oleh ibu angkatnya, ibu susuannya. Anas bin Malik menyampaikan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atahu Jibril wa huwa yal'abu ma'al gilmani. Datanglah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam malaikat Jibril. Jadi sesungguhnya Rasul kedatangan malaikat Jibril sedangkan beliau sedang bermain-main bersama teman-temannya. Fa'akhodahu, maka malaikat Jibril mengambilnya, menculiknya, memisahkan Muhammad bin Abdullah yang masih kecil dari teman-temannya. Setelah diambil, dibawa ke tempat yang sunyi, pasoro'ahu, maka diterlentangkan tubuh Muhammad bin Abdullah. Pasako sodrahu, kemudian dibelah dadanya. Pastakhroja qalbahu, kemudian dikeluarkan qalbunya. Pastakhroja minhu alaqataini saudaini, maka dikeluarkan dari kalbu beliau itu 2 gumpalan darah yang menghitam. Kemudian malaikat Jibril berkata, ya Muhammad, hada hadus syaitani minka. Wahai Muhammad, 2 gumpalan darah yang menghitam ini adalah tempat bersemayamnya setan pada dirimu. Dibuang, dibersihkan oleh malaikat Jibril. Summa ghasalahu bima'i jam-jam, kemudian dibersihkan qalbu Rasul dengan air jam-jam. Setelah bersih, fa'adahu ala makanihi, kemudian dikembalikan ke tempat asalnya. Inilah di fase qoblal bi'sa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara fisik dibedah, dikeluarkan jantungnya, dikeluarkan 2 gumpalan darah yang menghitam,
yang disebut oleh malaikat Jibril tempat bersemayam setan pada diri setiap orang. Nah, ini sebagai simbol bagi kita semua bahwa setiap pribadi kita punya potensi, punya peluang setan betah pada diri kita. Maka kenapa manusia itu al-insan mahalul khoto wa nisyan. Manusia itu punya potensi, punya peluang besar berbuat dosa dan lupa. Kalau sudah dosa biasanya sumbernya dari lupa. Lupa melahirkan dosa. Maka dalam Islam ada ibadah zikrullah. Seluruh rangkaian ibadah itu ruhnya adalah zikrullah, mengingat kepada Allah, melawan lupa, melawan goplah, melawan lalai. Karena kalau sudah lupa, peluang dosa terbuka. Nah, ini fase yang pertama, bapak-bapak, ibu-ibu. Rasulullah secara fisik dulu, supaya apa? Supaya jelas. Karena yang fisik ini, yang jasad ini akan mempengaruhi yang batin, yang kolbu. Maka dalam beberapa hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, inna syaitana yajri minabni Adam majrodam. Sesungguhnya setan itu bisa jalan-jalan, lalu lalang pada diri Bani Adam. Ternyata jalan-jalannya itu mengikuti alur darah pada tubuh kita. Bisa dibayangkan bagaimana darah kita menjadi lalu lintasnya setan. Karena seluruh organ tubuh kita ini dialiri dengan darah. Mata kita ada darahnya. Kalau nggak percaya, kecolok sedikit berdarah itu. Ketika setan masuk aliran darah ke mata, mata kita akan dikuasai oleh setan. Maka akan melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah. Masuk ke otak kita, pembuluh darahnya paling banyak di otak kita. Setan masuk ke sana, maka yang dipikirkan hal-hal yang buruk. Begitulah bagaimana setan masuk ke dalam tubuh manusia. Maka Rasul menyampaikan, padoyiku majariyaha bisaum, maka sempitkan, halangi, blokir tuh lalu lintas setan pada diri kita dengan ibadah saum. Saumnya harus sampai kepada level saum hakiki. Secara jasmani ia berpuasa, tidak makan di waktu siang, dan secara hakiki mensaumkan kolbunya dari gerak-gerik kolbu kepada keburukan, hanya kepada Allah dan kepada kebaikan. Nah, itu gambaran nyata bahwa yang fisik ini ternyata menjadi peluang dan mengundang yang namanya setan masuk ke dalam tubuh kita. Nah, Rasulullah di fase yang pertama, di masa kecil, dibersihkan. Bahkan menurut para ulama 1 sampai 2-3 kali diulang-ulang seperti itu. Ini menunjukkan bagi kita, pesan bagi kita, bersihkan aliran darah kita pada tubuh kita. Bagaimana cara membersihkannya? Pastikan yang dimakan itu yang halal dan thayyib semata. Pastikan hasil nafkah kita dari usaha yang halal semata. Dan pastikan pula sikap kita ketika makan minum, menikmati karunia Allah, hati kita wusul tersambung kepada Allah. Diawali dengan doa, diisi dan diiringi dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nutrisi dari makanan kita akan menjadi darah yang bersih. Maka setan tidak akan masuk ke dalam tubuh orang yang aliran darahnya bersih. Hadirin wal hadirat ikhwani rahimakumullah. Di fase yang kedua kita mengenal kisah Isra wal Mi'raj. Kita kaitkan dengan proses pembersihan jiwa. Sebelum beliau diisrokan dan dimi'rajkan, lagi-lagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibersihkan lagi kolbunya secara jasmani. Nah, beliau menyampaikan sendiri,
Purija angsak fi baiti wa ana bi Makkah. Di malam itu terbelah atap rumahku, aku sedang tinggal di Mekah. Artinya sebelum hijrah. Manajala Jibril, maka turunlah malaikat Jibril dari atap rumah beliau. Beliau waktu itu sedang tidur di rumah Ummu Hani, di keponakannya, karena sedang takjiah karena pamannya Abu Thalib meninggal waktu itu. Turunlah malaikat Jibril, langsung papasako sodri, malaikat Jibril membelah dadaku. Dalam riwayat lain paparaja sodri, maka malaikat Jibril membelah dadaku. Summa gosalahu bima ijam-jam. Lagi-lagi prosesnya sama bapak-bapak. Di waktu kecil, di waktu beliau akan dimi'rajkan pun sama. Paparaja sodri summa gosalahu bima ijam-jam. Dibelah dadaku dan dibersihkan isi dadaku. Summa ja'a bitosti min dahabin mumtaliin hikmatan wa imanan fa'aprogohu fi sodri summa atbaqahu. Kemudian datanglah malaikat yang lain membawa nampan yang terbuat dari emas, isinya adalah nilai-nilai keimanan, ilmu dan hikmah. Kemudian dituangkan ke dalam dadaku, kemudian dadaku ditutup rapat. Fa'arojabi ila sama'id dunya, kemudian aku diangkat menuju langit dunia. Nah, ini proses Isra wal Mi'raj. Ada proses tajkiyatun nufus yang dialami oleh Rasul secara jasmani. Supaya apa? Jelas bagi kita bahwa yang jasmani ini sangat berpengaruh kepada yang batin, kepada yang ruhani. Jadi kita tidak akan tuntas tajkiyatun nufus kita hanya mengandalkan zikir semata, sedangkan gaya hidup kita, apa yang kita makan, apa yang kita minum, bagaimana cara mencari nafkah kita tidak tuntas, tidak bersih. Tidak akan berpengaruh zikir kita kalau makan kita sembarangan. Maka Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, dalam kitab Ihya Ulumuddin itu beliau menjelaskan maksiatul batin yang pertama adalah sarahut to'am, banyak makan yang gak jelas. Yang halal saja jangan terlalu banyak, jangan tamak, diatur sesuai dengan kebutuhan, apalagi tidak memperhatikan status halalnya. Istilah anak sekarang itu 3H, halal, haram, hantam. Wah, ini bahaya. Zikirnya tidak akan berpengaruh. Kenapa? Nutrisi makanan yang masuk lalu menjadi darah yang sumbernya dari perkara yang haram, maka itu menjadi peluang besar setan masuk ke dalam diri kita. Jadi yang jasmani ini sangat mempengaruhi yang ruhani. Sebagaimana penjelasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab Al-Arba'in Nawawi, ya, kitab Arba'in itu dijelaskan, ala wa inna fil jasadi mudghah, ketahuilah bahwa dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Fa idza saluhat saluhal jasada kulluh, apabila baik kondisi yang segumpal daging ini, maka baik pula seluruh anggota tubuhnya. Wa idza fasadat fasadal jasada kulluh, apabila buruk yang segumpal daging ini, maka buruk pula seluruh anggota tubuhnya. Ala wahyal qalb, maka yang segumpal daging ini ketahuilah disebut dengan al-qalbu, yaitu qalbu manusia. Jadi ada qalbu yang jasmani, ada qalbu yang ruhani, kedua-duanya saling mempengaruhi. Nah, langkah awal dalam kajian ilmu tasawuf, maka perbaiki pola makan minum secara totalitas, perbaiki lifestyle kita, cara makan, cara minum, cara kerja, mencari nafkah, cara bicara, itu harus semua di manage dengan baik. Lalu kita akan melihat dari proses inilah Rasulullah dipersiapkan untuk menjadi pribadi yang berakhlakul karimah.
Di fase qoblal bisa kita bisa menemukan dalam catatan sejarah, sungguh pun Muhammad bin Abdullah belum diangkat menjadi nabi dan rasul, belum mendapatkan bimbingan wahyu, Muhammad bin Abdullah menjadi pribadi al-amin adanya. Betul bapak-bapak? Padahal belum mendapatkan bimbingan wahyu, belum kedatangan malaikat Jibril alaihissalam, masih seperti yang lain. Tapi Rasulullah al-amin, orang yang terpercaya. Bahkan diriwayatkan dalam surah Nabawiyah itu, ketika Rasulullah diajak oleh paman Abu Thalib untuk merayakan ada ritual-ritual tertentu di zaman jahiliyah orang Quraisy Mekah untuk menyembah berhala di depan Ka'bah, itu Rasulullah batinnya menolak. Ada penolakan yang luar biasa, tapi dipaksa ketika di hadapan Ka'bah, di hadapan berhala, karena Ka'bah waktu itu penuh dengan benda-benda berhala. Itu mendadak Rasulullah melihat sosok makhluk yang sangat menakutkan, sehingga Rasulullah lari entah kemana waktu itu, terhindar dari perbuatan syirik Rasulullah. Di masa beliau belum mendapatkan bimbingan wahyu. Kenapa? Karena sudah dibekali oleh Allah kalbu yang bersih dari tempat bersemayamnya setan pada diri beliau, dibersihkan. Nah, bagi kita ini menjadi pembelajaran yang pertama, aspek yang jasmani harus disiapkan, dibersihkan. Dari sarahul ta'am, dari banyak makan, lalu menuju sarahul kalam, banyak bicara. Karena kalau sudah banyak bicara, banyak lupa, banyak salah, akhirnya banyak dosa dari bicara kita. Man kasuro kalamuhu kasuro sabtuhu, barang siapa yang banyak bicara, banyak salahnya. Man kasuro sabtuhu kasuro dunubuhu, barang siapa yang banyak salahnya, banyak dosanya. Man kasuro dunubuhu panaru aulabih, barang siapa yang banyak dosanya, maka neraka tempat kembalinya. Ini Rasulullah menyampaikan tahapan-tahapan orang masuk ke dalam neraka itu karena dari banyak bicara. Maka Imam Al-Ghazali tingkatan yang kedua, tahap yang kedua, jangan banyak bicara. Perbanyak lisan kita ini dengan zikrullah. Basahi lisan kita dengan memperbanyak zikrullah. Karena kalau banyak bicara yang gak jelas, ini akan banyak salah, karena manusia potensi salah dan lupa. Kalau banyak salah bicara kita, mendadak menggibah orang lain, mendadak membicarakan fitnah kepada orang lain, udah akhirnya kasuro dunubuhu, banyak dosanya. Naudzubillahi min dzalik. Nah, dari aspek yang jasmani ini nanti korelasinya kepada aspek yang batin, aspek yang ruhani. Nah, Rasul diawali dengan pembersihan jasmani. Tidak langsung turun wahyu, tapi jasmaninya dulu dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kebersihan inilah yang menjadi kelayakan nanti pada akhirnya di usia 40 tahun turun yang namanya wahyu kalamullah sebagai bimbingan yang jelas. Jadi harus ada proses pembersihan diri kita secara totalitas. Lalu kita masuk kepada langkah yang kedua untuk mampu merefleksikan akhlakul karimah Rasulullah pada diri kita. Setelah bersih aspek yang jasmani, kita bersihkan aspek yang batin. Nah, aspek yang batin ini kalau kita melihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu memposisikan diri itu hamba di hadapan Allah. Rasul ada satu doa beliau itu yang menunjukkan bagaimana Rasul itu sungguh pun dipuji setinggi langit, diangkat menjadi nabi dan rasul sebagai sayyidul anbiya wal mursalin. Tapi Rasul itu selalu tawadu, rendah diri di hadapan Allah, tidak jumawa dengan jabatannya dan derajatnya. Beliau sering mengawali doa itu dengan kalimat Allahumma anta rabbi wa anna abduk. Ya Allah,
Sesungguhnya engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hamba-Mu. Mempertegas positioning antara hamba dengan Allah. Kita adalah hamba yang dicipta, sedangkan Allah sang pencipta itu sendiri. Kita di sini hamba, rendah, hina, sedangkan Allah zat yang maha mulia. Sebelum berdoa ada komitmen dulu, ada pernyataan sikap. Ya Allah, engkau adalah Tuhanku, aku hanyalah hamba-Mu ya Allah. Kira-kira doanya bagaimana? Akan merasakan betapa butuhnya kepada Allah. Sehingga dalam rangkaian doa Rasulullah itu menunjukkan betapa butuhnya Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil salah satu doa yang diwasiatkan kepada Mu'adz bin Jabal. Rasulullah berjumpa dengan Mu'adz bin Jabal, dipegang, digandeng tangan Mu'adz bin Jabal. Lalu Rasulullah menyatakan, demi Allah wahai Mu'adz, aku sangat mencintaimu. Diulang-ulang sampai 3 kali. Maka Rasul menyampaikan, aku akan berwasiat kepadamu doa jangan engkau tinggalkan setelah engkau sholat 5 waktu. Apa itu doanya? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dari doa ini kita akan melihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam betapa butuhnya kepada Allah. Allahumma ya Allah a'inni, tolonglah aku, minta tolong, bimbinglah aku, ajarilah aku. Ini menunjukkan posisi seorang hamba yang lemah, yang tidak berdaya, mengakui kehambaan dirinya. Ya Allah, tolonglah aku supaya aku mampu zikir kepadamu. Kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun, mampuhkan kolbu ini, lisan ini, diri ini, zikir kepadamu ya Allah. Ini permohonan Rasulullah yang diajarkan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal. Dan tolonglah aku supaya aku pandai bersyukur kepadamu apapun kondisinya. Dan ajarilah aku pula supaya aku selalu ibadah-ibadah yang terbaik kepadamu. Inilah gambaran bagaimana batin Rasul selalu butuh kepada Allah. Maka dalam kajian ilmu tasawuf ada yang namanya makom al-faqru, makom di mana hamba itu kedudukannya selalu butuh terus kepada Allah. Mau sholat, doa dulu, butuh kepada Allah. Ingin terbimbing sholatnya itu terbebas dari bujuk rayu nafsu dan godaan setan. Nah, makom al-faqru ini tidak berdiri sendiri. Makom itu ibarat tiang, berdiri tegak. Dia tidak bisa berdiri sendiri tanpa pondasinya. Maka pondasi seluruh makomat kedudukan hamba di hadapan Allah itu adalah makom taubat. Makom taubat itu pondasi seluruh makom-makom yang lainnya. Taubat itu adalah pembersihan jiwa. Bagaimana kita merasa butuh kepada Allah sedangkan taubatnya belum sempurna, masih sering jatuh kepada dosa yang sama, diulang-ulang lagi. Bagaimana bisa tumbuh makom sobar kepada Allah sedangkan kita sering jatuh dosa? Bagaimana bisa tumbuh makom ikhlas di hadapan Allah sedangkan makom tobatnya belum kuat? Maka makom tobat ini harus menjadi prinsip hidup kita sampai akhir hayat. Tobat sepanjang hayat kita. Ini dulu ada seorang Sayyidah Sufiyah, Siti Robiah Al-Adawiyah. Beliau itu sering memberikan nasihat kepada murid-muridnya dengan satu ungkapan yang singkat tapi maknanya begitu dalam. Istighfaruna yahtaju ila istighfarin. Wahai murid-muridku, istighfar kita saat ini, tobat kita hari ini, padahal tobat mereka itu menangis, menjerit, merasa hina diri di hadapan Allah, mengakui kesalahan-kesalahan masa lalunya. Tobatnya luar biasa.
Sehingga gambaran di dalam Al-Quran taubatnya orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah, kharru sujada wa bukiya, sujud, tersungkur dan menangis. Itu kondisi jiwa orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya ketika taubat. Maka istighfar kita hari ini, taubat kita hari ini membutuhkan istighfar yang lainnya sampai ajal menjemput kita. Nah, ini nasihat seorang guru kepada para muridnya. Jangan merasa sudah taubat itu, harus merasa belum dan belum sampai akhir hayat kita. Jangan merasa puas, kan sudah haji, sudah umroh, sudah diampuni dosa kita. Jangan merasa sudah. Karena kalau sudah merasa sudah, longgar nanti sikap kita, kedisiplinan kita menghindari dari larangan-larangan Allah menjadi lemah adanya. Maka harus terus makom tobat ini prinsip hidup kita. Maka lihat pribadi Rasulullah ya. Beliau menyampaikan, ya ayuhan nas tubu ilallah, wahai segenap manusia, tobatlah kalian kepada Allah. Ala wa inni atubu ilallah wa astagfiruh kulla yaumin mi'ata marrah. Ketahuilah sesungguhnya aku tobat kepada Allah, mohon ampun, melapalkan kalimat istighfar tidak kurang dari 100 kali sehari semalam. Ini Rasulullah ya. Jadi tidak merasa cukup dengan derajat kenabiannya, tapi beliau selalu memposisikan diri dengan sifat kehambaannya. Maka posisi ini diabadikan dalam surah Al-Isra, surah Bani Israel. Subhanalladzi asra bi abdihi, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Tidak disebut nabinya, tidak disebut rasulnya, tapi hambanya. Maka sifat kehambaan ini harus kita jaga. Kalau sifat kehambaan ini selalu tumbuh pada diri kita, setinggi apapun posisi jabatan kita dalam urusan dunia, tidak akan melahirkan jiwa yang sombong. Kenapa? Terkendali jiwanya. Rasul saja, seorang nabi dan rasul, begitu tawadu. Nah, maka untuk membersihkan jiwa kita harus tumbuh selalu rasa butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tadi dalam muqaddimah ini sering disampaikan di majelis ini, tumbuhkan sikap rasa butuh kepada Allah. Khairu awqatik, sebaik-baik waktumu, dalam kitab Hikam, bukan waktu kita sedang diangkat menjabat, bukan kita serba mudah, tapi ternyata waktun tashhadu fihi wujudu faqatika, adalah waktu di mana engkau merasa butuh kepada Allah. Itulah waktu terbaik kita di hadapan Allah. Maka rasa butuh ini jangan nunggu kita serba kekurangan. Ini sifat manusiawi, bapak-bapak, ibu-ibu. Baru rasa butuh kepada Allah, baru mau menghadap kepada Allah kalau sudah merasa kekurangan, kalau sudah kepepet, kalau sudah bangkrut usahanya. Baru mau menghadap kepada Allah, baru butuh. Padahal Allah berkehendak sedang sukses, sedang serba luas waktunya, sedang banyak rezekinya. Jadikan itu semua media kembalinya jiwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa turadu fihi ila wujudi dilatik. Kemudian karena kita merasa butuh terus kepada Allah, kita menemukan diri kita itu betapa hinanya kita di hadapan Allah. Nah, harus sampai kepada level itu, pendalaman jiwa kita. Buang jauh-jauh keegoan kita, merasa hebat, merasa punya jabatan, merasa punya kekuasaan. Buang jauh-jauh.
supaya tumbuh rasa al-faqru, butuh kepada Allah. Karena kalau orang sudah mampu membuang jauh-jauh, mampu membenamkan keegoannya, mampu mengubur hawa nafsunya, maka akan tumbuh rasa butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akan merasakan ketika kita butuh kepada Allah manisnya iman. Kenapa? Akan diakui dan dirasakan betapa besarnya karunia Allah yang telah, sedang, dan yang akan kita terima. Ini ada satu ungkapan dalam kitab hikam, bapak-bapak, ibu-ibu. Idpin wujudaka fi ardil humuli. Pendamlah, kuburlah eksistensimu, keegoanmu, keakuanmu, fi ardil humuli, di tanah kesunyian. Sunyikan diri kita, jangan rame dengan keakuan. Pendamlah di tanah kerendahan, rendahkan dirimu, dikubur seperti kita mengubur benih. Apa buahnya nanti? Beliau pun menjelaskan, pamana bata mimma lam yudfin la yatimu nataijuh. Maka apa-apa yang tumbuh tanpa ditanam benihnya ke tanah, maka tumbuhnya tidak akan sempurna. Ada orang nanam pohon tanpa ditanam di tanah? Nggak ada. Walaupun sekarang ada hidroponik, tapi kan yang dimaksud adalah tidak akan sempurna tumbuh dan buahnya. Dulu mungkin eceng gondok yang tumbuh tanpa tanah ya. Tapi secara umum pohon yang besar yang akan berbuah nantinya, yang akan diambil kemanfaatannya oleh manusia, adalah yang benihnya ditanam di tanah. Maka yang harus kita tanam adalah keegoan kita, kubur dalam-dalam keegoan kita, supaya apa? Tumbuh keimanan kita. Karena yang akan menjegal keimanan adalah keegoan kita sendiri. Abu Jahal menolak keimanan. Kenapa? Egonya tinggi. Sebagai pemimpin Quraisy waktu itu, sulit menerima kebenaran. Sungguh pun yang menyampaikan kebenaran adalah saudaranya. Sungguh pun yang menyampaikan kebenaran orang terbaik di kaumnya, orang terpercaya di tengah-tengah kaumnya. Tapi kenapa sulit menerima keimanan? Karena egonya tinggi, takut kehilangan posisi di tengah-tengah kaumnya. Maka pendamlah keakuan diri kita supaya tumbuh keimanan dan berbuah keimanan kita manisnya iman. Yang terakhir, bapak-bapak, ibu-ibu, supaya kita mampu menduplikasi akhlak Rasul, kita lihat bagaimana Rasulullah ibadah. Tadi doa yang terakhir, wa husnu ibadatik, baik ibadah ya Allah, tolong supaya aku ini baik ibadahnya. Apa ibadah terbaik dalam pandangan ilmu tasawuf? Ibadah terbaik dalam pandangan ilmu tasawuf adalah ibadah yang diyakini ibadah itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kitab hikam ada tuntunan supaya kita tidak gagal pahala setelah ibadah. La tuprih kata'atu li'annaha barijat minka. La tuprihka, janganlah engkau merasa senang, at-ta'atu li'annaha barajat minka, dengan ketaatanmu yang diyakini sesungguhnya ketaatan itu kemampuan dirimu. Jadi kita jangan merasa senang habis sholat, senang, alhamdulillah sudah sholat. Senangnya itu meyakini itu kemampuan diri kita, mampu datang ke masjid dibandingkan dengan orang lain, mampu zikir, orang lain mah kagak. Maka ibadah seperti ini rentan beresiko terkena penyakit ujub dan riya. Maka Syekh Ibnu Athaillah menyampaikan, la tuprih qata'atu li'annaha barajat minka. Jangan engkau merasa senang dengan ibadah yang diyakini ibadah itu hasil usaha dirimu sendiri. Waproh biha,
Dan silahkan engkau gembira, silahkan engkau senang biha dengan ibadah itu, li'annaha, karena sesungguhnya ibadah itu barojat minallahi ilaika, hadiah anugerah dari Allah untukmu. Nah, maka yakini ibadah kita ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita meyakini seluruh rangkaian ibadah kita, yang wajib, yang sunnah, yang diberjamaahkan, yang sendiri-sendiri, yang di tengah keramaian ataupun di tengah kesunyian, barajat minallah, ya Allah ini adalah karunia darimu ya Allah, maka akan ikhlas adanya, akan nikmat adanya di balik salat, di balik ibadah. Sebagaimana tadi pesan dalam surah Yunus, qul bifadlillahi wa birahmatihi, katakan wahai Muhammad, dengan karunia-Nya, karunia Allah Subhanahu wa ta'ala dan rahmatnya, pabidalika palyaprahu, maka dengan yang demikian, dengan karunia dan rahmat Allah, palyaprahu, bergembiralah kalian. Rasa syukur yang mendalam, syukur sampai merasa gembira, bahagia karena Allah memberikan karunia dan rahmat kepada kita. Huwa khairum mimma yajma'un, karena karunia dan rahmat Allah itu lebih baik daripada apa-apa yang dikumpulkan oleh kita di dunia ini, lebih baik daripada jabatan kita, lebih baik daripada kekayaan kita. Itulah karunia dan rahmat Allah yang membuat kita dimampuhkan ruku sujud tadi subuh, yang membuat kita mampu bangun dari lap tidur. Itulah karunia dan rahmat Allah. Palyaprahu, bergembiralah kita, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, 3 rangkaian ini bapak-bapak, ibu-ibu. Rangkaian yang pertama, tazkiyah, pembersihan jiwa yang diawali dengan pembersihan aspek jasmani kita. Pastikan makan minum kita, pastikan nafkah kita dari hasil dan proses yang halal, supaya menjadi darah yang bersih, dan pada akhirnya setan tidak bisa masuk ke dalam diri kita, dan pada gilirannya kolbu kita, ruhani kita menjadi bersih. Zikir kita akan mendapatkan karunia fajkuruni ajkurkum, zikir yang dibalas oleh Allah. Kalau zikir kita dibalas oleh Allah, kita akan merasakan nikmatnya zikir. Mudah-mudahan kita semua mampu meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan proses yang tadi disampaikan dalam pandangan ilmu tasawuf. Demikian untuk materi sesi pertama. Ada beberapa menit, 5 menit untuk sesi diskusi. Silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustaz. Izin barangkali pertanyaannya rada nyeleneh, tapi saya kurang paham. Tadi masalah pembersihan jiwa itu ada gumpalan darah hitam yang dikeluarkan. Apakah zaman dulu sudah ada ilmu kedokteran atau gimana, teknisnya gimana gitu? Keduanya barangkali kalau itu masih memungkinkan di zaman kekinian itu, alangkah baiknya bagi pembersihan jiwa itu bagi calon-calon politikus atau apalah seperti itu. Barangkali bisa ke situ. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, betul. Pembedahan itu secara fisik, secara jasadi atau secara jasmani. Karena sahabat Anas bin Malik pernah melihat ketika Rasul buka gamis itu ada bekas jahitan di dada Rasulullah, ada bekasnya ya, untuk menunjukkan bahwa itu pernah terjadi. Nah, memang tentu ya, ilmu Allah yang dibawa oleh malaikat Jibril jauh lebih hebat daripada ilmu kedokteran yang diolah, yang digali oleh para medis gitu. Artinya jauh 14 abad lampau Rasul sudah mengalami pembedahan besar. Kalau hari ini sudah harus ada alat alkesnya, harus banyak, dokternya pun tidak cukup satu. Ini malaikat Jibril dibedah terbuka tanpa ada alat transfusi darah, tanpa ada alat detak jantung dan seterusnya. Karena ini semua
prosesnya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu betul secara jasmani dibedah, karena Anas bin Malik meriwayatkan, aku pernah melihat bekas jahitannya, aku pernah melihat bekas pembedahannya, ada bekasnya di fisik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tentu pembersihan jiwa ini sangat dibutuhkan oleh para politisi ya, yang akan masuk gelanggang pemilu 2024 untuk mempersiapkan diri. Niatnya apa untuk masuk menjadi politisi ya, masuk pileg ya, niatnya dulu, prosesnya pun harus bersih supaya apa? Siap menerima hasilnya. Karena tidak sedikit Bapak Ibu, maaf ya, berita itu memberitakan ada orang yang gagal pileg, gagal menjadi pribadinya sendiri, stres, frustasi, naudzubillahi min dzalik. Kenapa? Tidak siap menerima kenyataan. Maka pengokohan jiwa, pembersihan jiwa itu sangat penting sekali. Tahun 2019 kami pernah membuat training untuk para politisi. Ada beberapa partai ikut training, ikut zikir, harus siap masuk gelanggang politik pemilu. Supaya apa? Siap menerima hasilnya dan siap memenuhi proses yang baik. Nah, niat ini penting. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Amal itu tergantung niat. Apapun amalnya tergantung niat. Aspek aspek duniawi, aspek ukhrawi tergantung niat. Seluruh urusan tergantung niatnya. Maka sangat penting siapapun yang ikut kontestasi pemilu itu mempersiapkan jiwanya. Jiwa yang bersih diawali dengan niat karena Allah. Ini itu saja ya Bapak. Baik Bapak Ibu semua, yuk sama-sama kita bersihkan jiwa kita ya. Setelah kita membersihkan jasmani kita, pola makan minum kita, pola mencari nafkah kita, lalu bagaimana cara mensyukurinya. Maka di pagi hari ini kita belajar tazkiyatun nufus, pembersihan jiwa. Jiwa jangan sampai kosong. Karena ketika kosong dari mengingat kepada Allah, maka hawa nafsu akan masuk menguasai kolbu kita. Maka di pagi hari ini kita belajar tegakkan makom al-faqru, rasa butuh kepada Allah. Mari lihat setiap diri kita, betapa lemah, betapa tidak berdayanya diri kita. Kalimah hauqalah menegaskan itulah diri kita. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil adhim. Kita tidak punya daya, tidak punya kekuatan, kecuali semua adalah atas kekuatan Allah, kecuali semua atas kehendak Allah. Kita harus merasakan diri kita ada dalam genggaman kekuasaan Allah. Lihat diri kita, huwa yuhyi wa yumit, dia Allah yang menghidupkan kita, dan sekaligus dia Allah yang akan mematikan diri kita. Tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa menolak saat ajal-ajal kematian. Ketika Allah menjatuhkan ajal kematian kita, batas akhir hidup kita di dunia ini, maka terjadilah kematian atas setiap diri kita. Rasakan betapa agungnya, betapa kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala atas diri kita, dan akui betapa lemahnya diri kita. Mari sama-sama kita butuh kepada ampunan Allah. Kita melihat diri kita betapa lemah, sering jatuh dosa, sering lupa, akhirnya jatuh maksiat kembali. Kemarin kita menyesal, meneteskan air mata, besoknya jatuh lagi ke dalam dosa, terus diulang-ulang. Itulah lemahnya diri kita. Maka butuh diri kita bersahabat dengan orang-orang soleh. Maka butuh diri kita hadir di majlis ta'lim, di majlis zikir. Begitulah lemahnya diri kita, betapa butuh bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari raih ampunan Allah, kita lapalkan kalimah istighfar.
diiringi dengan penyesalan atas dosa-dosa masa lalu, diakui dan disesali. Mari sama-sama kita lafalkan kalimat istighfar, walaupun sebentar, walaupun sedikit, yakin Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. 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 Walhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kalimah-kalimah istighfar yang kita lantunkan mengetuk pintu maghfirah dan Allah berkenan mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Baik, sama-sama kita munajat kepada Allah. Betapa butuhnya diri kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ilahana dawikna ya dal jalali wal ikram, ladata jami'i asma'ika wa sifatika wa musyahadati datik bi tajalliyatika bi adhamatika wa kibriyaik kama dawakta dalika nabiyyaka Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fi hadrati qudsikal a'la bika minka bika laka dauqan ilahiyan zamaliyan kamaliyan ihatiyan ijmaliyan tafsiliyan bidatikal munajjah wa atina ma'adhalika kulla dauqin min adwaqi asraril uluhiyah dawaqtahu ahadan min ibadikal muqarrabin. Ya Rabbana, duhai Tuhan kami munajat, kami butuh kepadamu ya Rabb. Ya Rabb, berikan kepada kami dalam kehidupan ini kalbu kami merasakan nikmatnya zikir kepadamu ya Rabb. Rasakan ke dalam jiwa kami nikmat ketika menyebut-nyebut namamu dan sifatmu, nikmat ketika sholat, nikmat ketika membaca Al-Quran, nikmat ketika ruku dan sujud, sebagaimana engkau berikan kenikmatan itu kepada kekasihmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada hamba-hamba pilihanmu. Ya Rabb, kami butuh pertolonganmu. Tolong kami ya Rabb, supaya kami pandai berzikir kepadamu ya Rabb. Ya Rabb, tolong kami semua supaya kami pandai bersyukur kepadamu. Ya Rabb, tolong kami ya Rabb, supaya kami pandai ibadah sampai akhir hayat, ibadah yang terbaik, selalu baik dan terbaik sepanjang waktu sampai akhir hayat kami. Jangan biarkan kami ya Rabb, ibadah kami lalai, taubat kami gagal lagi dengan maksiat. Tegur kami ya Rabb, paksa diri ini ya Rabb supaya kembali kepadamu. Rabbana hablana minas solihin. Duhai Tuhan kami, karuniakan kami anak keturunan, cucu yang soleh solehah. Rabbana hablana min ajwajina. Ya Rabb, karuniakan pula kami ya Rabb pasangan hidup, istri yang solehah, suami yang soleh. Wa min dzurriyyatina, dan berikan kami anak keturunan yang soleh-solehah pula. Jadikan mereka lil muttaqina imama, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang takwa di kemudian hari. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. As'alukal ijabah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Demikian yang bisa disampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.